Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera. Yang saya hormati pimpinan sidang terbuka Ketua KPF, yang saya hormati Profesor Henry Munandar Manik PhD, yang saya hormati Dr. Dani Arifianto STMM, yang saya hormati Dr. Insinyur Titik Suryani MT selaku tim penguji. Dan sebagai promotor yang saya hormati Dr. Insinyur Suwadi MT dan kopromotor yang saya hormati Dr. Insinyur Wirawan DEA. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini tanggal 10 Agustus 2020 kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat pada acara sidang terbuka program doktoral Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya, Yuning Widiarti, akan mempresentasikan penelitian disertasi saya yang berjudul Kombinasi Time Reversal Recording dan Spatial Diversity Combining pada Komunikasi Akustik Bawah Air. Judul ini diangkat dari disertasi saya yang berjudul Teknik Pasif Time Reversal untuk komunikasi akustik bawah air. Adapun agenda presentasi yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian pustaka, yang ketiga adalah teknik yang kami usulkan, yaitu kombinasi time reversal, recording, dan diversitas spasial pada komunikasi akustik bawah air. Yang keempat adalah hasil dan analisa, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Penelitian yang kami lakukan termotivasi dari adanya fenomena bahwa luas lautan lebih besar dibandingkan dengan daratan. Dan terutama di Indonesia, potensi kelautan ini belum termanfaatkan secara optimal. Sedangkan perkembangan aplikasi bawah laut dalam sistem eksplorasi, monitoring, dan pengendalian ini diperlukan sistem komunikasi yang handal. Dan juga untuk mewujudkan sistem komunikasi akustik bawah air yang terintegrasi, maka dibangunlah jaringan sensor akustik bawah air yang terdiri dari banyak node sensor yang saling berkomunikasi. Komunikasi antar node sensor di bawah laut memerlukan link atau tautan komunikasi yang handal. Kenapa gelombang akustik yang kami gunakan? Karena gelombang akustik memiliki ketahanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan gelombang optik ataupun gelombang elektromagnetik pada lingkungan bawah air. Dan beberapa tantangan pada lingkungan bawah air ini adalah sebagai berikut, yaitu diantaranya atenuasi terhadap fungsi frekuensi, adanya bandwidth yang terbatas, kemudian variasi kanal yang cepat, derau lingkungan, fading yang buruk, dan propagasi lintasan jamak yang nantinya akan menimbulkan fenomena intersimbol interference. Dan hal ini akan merusak performansi sistem. Untuk itu, pada penelitian disertasi ini kami ingin merencanakan sebuah sistem komunikasi yang handal dan memiliki kompleksitas yang rendah, serta dapat diimplementasikan pada lingkungan perairan dangkal.
Berikut merupakan gambaran dari fenomena lintasan jamak yang terjadi pada lingkungan bawah air. Bahwa sinyal dari sumber untuk ke penerima itu tidak secara langsung, melainkan akan melalui pantulan, refraksi, dan hamburan. Ini akan menimbulkan efek intersimbol interference, seperti pada gambar berikut ini, di mana adanya tumpang tindih antar simbol yang nantinya akan merusak data sinyal yang diterima. Dan juga adanya multipath fading. Nah, multipath fading ini banyak sekali macamnya, dan diantaranya ada rugi-rugi lintasan, shadowing, dan juga multipath itu sendiri. Jika ini digabung dalam satu lingkungan, maka dampaknya akan buruk terhadap kondisi sinyal yang diterima, seperti pada gambar berikut. Adapun topik riset yang terkait dengan penelitian kami, yaitu adalah sebagai berikut. Pada tahun 1999, ada law yang meneliti mengenai aplikasi dari maksimum rasio transmission, dan juga ada love and heat, ini pada tahun 2003, yang juga meneliti mengenai aplikasi dari equal gain transmission pada skema MIMO. Yang keduanya ini diaplikasikan pada lingkungan terestrial. Kemudian ada penelitian Du Bois yang mengangkat tentang perbandingan time reversal dengan spatial combining diversity. Dan juga ada Moghadam dan Vakili, ini tahun 2012. Kemudian ada Hellard, ada Mas yang mengupas mengenai perbedaan time reversal dengan skema equal gain transmission pada sistem komunikasi wireless terestrial. Dan kami akan mengangkat atau merumuskan masalahnya sebagai berikut, yaitu 1. Bagaimana mengimplementasikan sebuah sistem yang handal dan dapat diimplementasikan secara efektif serta memiliki tingkat kompleksitas yang rendah pada lingkungan perairan dangkal. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan teknik time reversal pada sistem multi-carrier untuk meningkatkan performansi sistem pada lingkungan perairan dangkal. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan kombinasi teknik time reversal recording dan spatial diversity combining pada lingkungan perairan dangkal. Adapun tujuan penelitian kami adalah yang pertama adalah mengimplementasikan sistem komunikasi time reversal pasif yang bersifat efektif, handal, dan memiliki kompleksitas yang rendah untuk mengatasi permasalahan lintasan jamak pada lingkungan perairan dangkal. Yang kedua adalah mengimplementasikan teknik time reversal pasif pada sistem multi-carrier di lingkungan perairan dangkal. Yang ketiga, mengimplementasikan skema time reversal recording pada sistem multi-carrier dan mengkombinasikannya dengan teknik spatial diversity combining. Sebelum kami lakukan simulasi pada teknik yang kami usulkan, maka dilakukan pengukuran terhadap parameter kanal. Adapun penataan atau skenario perangkat pada towing tank adalah sebagai berikut. Kami melakukan pengukuran pada sebuah towing tank yang berukuran panjangnya 200 meter, lebar 12 meter, dan juga kedalaman 6 meter. Towing tank ini milik Laboratorium Hidrodinamika Indonesia.
Dengan skenario penataan perangkatnya sebagai berikut, di sini diperlukan 1 buah speaker underwater sebagai sumber atau transmitter, dan pada penerima terdapat 3 elemen hidrofon, dan di antara keduanya terdapat 1 hidrofon sebagai referensi. Dan sebelum melakukan pengukuran respon impuls, kami melakukan pengukuran terhadap derau lingkungan. Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: melakukan perekaman pada lingkungan yang sunyi atau senyap, kemudian setelah dihasilkan proses rekaman, maka kami lakukan analisa secara domain waktu dan frekuensi. Dan yang terakhir, akan kami dapatkan karakterisasi derau lingkungan sebagai berikut. Min yang dihasilkan dari pengukuran derau ini adalah sebesar 6,18 mikrovolt. Standar deviasinya adalah 0,0019 volt. Pada domain frekuensi, terlihat pada frekuensi rendah, level daya derau mengalami penurunan sekitar 30 dB dari level min 60 dB. Pada frekuensi di atas 4 kHz, level daya derau memiliki pola yang relatif datar atau flat. Selanjutnya, kami lakukan proses pengukuran respon impuls kanal. Respon impuls kanal ini yang nantinya akan kami gunakan untuk simulasi teknik yang kami usulkan. Adalah sebagai berikut: dilakukan proses korelasi silang antara sinyal yang terekam dengan sinyal yang dikirimkan. Dalam hal ini, kami menggunakan sinyal chirp atau linear frequency modulation sebagai sinyal probe. Hasilnya berupa korelasi silang yang nantinya akan menjadi respon impuls kanal yang kami gunakan untuk melakukan simulasi. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pengukuran yang kami lakukan adalah 3 variasi jarak, yaitu jarak 40 meter, 70 meter, dan 120 meter. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pada jarak 70 meter memiliki pola yang hampir sama dengan pola yang dihasilkan pada jarak 40 meter. Namun di sini terdapat delay yang lebih panjang. Begitu pula dengan jarak 120 meter. Selanjutnya, kami bahas mengenai kombinasi time reversal precoding dengan teknik spatial diversity combining pada komunikasi akustik bawah air. Kami melibatkan OFDM sebagai sistem komunikasi yang kami gabungkan dengan time reversal karena sistem OFDM ini memiliki kelebihan mampu beradaptasi pada lingkungan dispersif, seperti lingkungan di bawah air. Dan kelebihan dari OFDM ini mampu digabungkan dengan time reversal, karena memiliki cyclic prefix yang bisa diatur, disesuaikan dengan kemampuan dari time reversal untuk pemfokusan spasial temporalnya.
Adapun blok diagram komunikasi gabungan time reversal dengan OFDM adalah sebagai berikut. Di sini terlihat sebelum sinyal dikirimkan maka dilakukan proses filtering dengan time reversal. Pada persamaan ini, time reversal akan menghasilkan nilai yang mencerminkan kemampuan focusing-nya. Selanjutnya, kenapa spatial diversity combining yang kami gunakan? Untuk mengatasi fenomena fading atau multipath fading pada lingkungan perairan dangkal ini, maka teknik spatial diversity combining ini merupakan solusi untuk menghindari hilangnya sinyal secara bersamaan dalam keadaan kanal yang terkena fading, terutama terkena deep fading. Konsep dari spatial diversity combining ini adalah menciptakan banyak kanal atau cabang yang memiliki fading yang tidak berkorelasi. Sehingga pada penataan perangkatnya kami atur supaya tidak terjadi korelasi cabang yang satu dengan yang lainnya. Adapun kombinasi sistem recording time reversal dan spatial diversity combining adalah sebagai berikut. Di sini kami menggunakan skema SIMO, single input multi output, seperti pada gambar berikut. Di sini pada sisi transmitter terdapat faktor precoding. Nah, sebuah precoder itu sendiri merupakan sebuah prefilter yang menggunakan channel state information. Dari sini terlihat bahwa faktor precoding atau VPL ini membutuhkan informasi kanal untuk pembentukan faktor precoding itu sendiri. Dan juga melibatkan jumlah elemen pada penerima. Untuk selanjutnya, ini merupakan blok diagram gabungan dari time reversal precoding dengan teknik spatial diversity combining. Di sini terdapat feedback yang seolah-olah mengirim informasi mengenai kanal pada sisi transmitter. Yang disinilah faktor respon impuls kanal diperlukan untuk membentuk faktor precoding. Kami membandingkan antara skema time reversal precoding tanpa digabung dengan teknik spatial diversity combining dengan time reversal precoding yang digabung dengan teknik spatial diversity combining. Dalam hal ini kami gunakan skema MRC dan EGC sebagai berikut. Untuk selanjutnya, kami juga menurunkan persamaan bit error rate system, di mana persamaan ini diturunkan dari faktor precoding yang dihasilkan. Sehingga nantinya bisa digunakan untuk mengobservasi performansi gabungan time reversal precoding dengan skema spatial diversity combining dengan SNR pancar yang ada dan juga jumlah elemen penerima. Selanjutnya kami tampilkan mengenai hasil dari simulasi yang telah kami lakukan. Ini merupakan respon impuls kanal
hasil dari pengukuran pada ketiga jarak. Kami tampilkan di sini dalam satu gambar ini untuk satu jarak, di mana channel 1, channel 2, channel 3 di sini menunjukkan hydrophone yang digunakan sebagai elemen penerima. Simulasi yang kami lakukan menghasilkan data sebagai berikut. Pada kurva bit error rate yang dihasilkan pada jarak 40 meter, di sini menunjukkan bahwa performansi sistem dari teknik yang kami usulkan, yaitu gabungan time reversal precoding dengan MRC, memiliki performansi bit error rate yang lebih unggul dibandingkan dua skema yang lain. Dua skema yang lain adalah teknik time reversal precoding tanpa digabung dengan spatial diversity combining, dan skema satunya adalah time reversal precoding yang sudah digabung dengan equal gain combining. Di sini terlihat terdapat gap yang cukup besar antara time reversal dengan gabungan MRC dibandingkan dengan dua skema yang lain. Terdapat gap sekitar 7 dB antara TRMRC dengan time reversal tanpa gabungan, yaitu untuk mendapatkan nilai bit error rate sebesar 0,07. Sedangkan time reversal MRC dengan time reversal EGC terdapat gap sebesar 6 dB. Di sini juga terlihat bahwa penggunaan jumlah elemen penerima berpengaruh pada performansi sistem. Dengan jumlah hydrophone array yang berjumlah 3, ini memiliki performansi yang lebih baik dibanding dengan skema menggunakan dua hydrophone. Demikian juga pada jarak 70 meter. Skema time reversal dan kombinasinya dengan MRC memiliki performansi yang lebih unggul dibanding dengan dua skema yang lain. Begitu juga dengan jarak 120 meter. Di sini yang kami lingkari, ini menunjukkan bahwa pada SNR tinggi, kombinasi time reversal dengan EGC ini memiliki nilai yang hampir berdekatan. Bisa dikatakan bahwa performansi dari time reversal MRC ini terlihat sangat signifikan pada SNR rendah hingga SNR 25 dB. Selanjutnya kami bandingkan antara persamaan yang kami hasilkan dengan hasil eksperimen atau simulasi. Dari gambar ini terlihat bahwa dari persamaan yang kami hasilkan ini memiliki pola yang sama dengan eksperimen yang kami lakukan. Perbedaannya di sini skema time reversal MRC dengan time reversal EGC memiliki nilai yang hampir sama dan terlihat pada kurva lebih berimpit dibandingkan dengan time reversal tanpa kombinasi. Ini merupakan kontribusi kami pada bidang komunikasi akustik bawah air, khususnya time reversal pasif dan kombinasinya. Posisi kami ada pada tulisan yang berwarna biru. Dari penelitian yang kami lakukan, maka dapat kami nyatakan bahwa orisinalitas dari penelitian kami adalah sebagai berikut. 1.
implementasi time reversal pasif pada komunikasi akustik bawah air di lingkungan perairan dangkal. 2. Kombinasi time reversal precoding dan teknik spatial diversity combining untuk meningkatkan reliabilitas sistem komunikasi pada lingkungan perairan dangkal dengan skenario SIMO. Yang ketiga, performansi bit error rate yang diformulasikan dengan closed form dari sistem gabungan time reversal precoding dengan teknik diversitas spasial di lingkungan perairan dangkal. Adapun kontribusi penelitian kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah performansi time reversal pasif pada komunikasi akustik bawah air di lingkungan perairan dangkal. Yang kedua, formulasi baru dari gabungan sistem time reversal precoding dengan teknik diversitas spasial di lingkungan perairan dangkal. Yang ketiga, performansi kombinasi time reversal precoding dan teknik spatial diversity combining dengan skenario SIMO pada lingkungan perairan dangkal. Yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada penelitian ini telah kami lakukan pengukuran parameter lingkungan perairan dangkal dan mensimulasikan metode yang kami usulkan. Yang kedua, mengimplementasikan gabungan time reversal precoding dan teknik spatial diversity combining. Diperlukan informasi mengenai saluran komunikasi yang digunakan. Yang ketiga, skema gabungan time reversal MRC memiliki performansi bit error rate yang paling unggul dibandingkan dengan time reversal tanpa gabungan dan time reversal gabungan dengan EGC precoding pada ketiga variasi jarak. Yang keempat, jumlah elemen penerima berpengaruh pada performansi sistem, di mana jumlah elemen penerima yang lebih banyak memiliki performansi yang lebih unggul. Yang kelima adalah ekspresi bit error rate yang dihasilkan merupakan representasi dari implementasi sistem yang diusulkan, yaitu kombinasi time reversal precoding dengan teknik spatial diversity combining. Adapun publikasi ilmiah yang telah kami hasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jurnal internasional dengan judul Image Transmission with Joint Time Reversal and OFDM in Underwater Acoustic Environment. Yang kedua, jurnal internasional yang berjudul Performance Evaluation of Joint Passive Time Reversal and Adaptive Decision Feedback Equalizer in Shallow Water Environment. Yang ketiga adalah jurnal internasional yang berjudul Joint Time Reversal Precoding and Spatial Diversity Technique for Acoustic Communication in Shallow Water Environment. Selain itu, juga terdapat konferensi internasional yaitu di Icnere Ecis di Batu pada tahun 2016, kemudian konferensi internasional di Bali di Isitia pada tahun 2018. Yang ketiga adalah konferensi internasional pada International Conference on Information and Communication Technology yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2019. Demikian presentasi penelitian disertasi kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.